Langkah pertama, aku mau bikin jelly mangganya. Di sini aku pakai Nutrijel rasa mangga 1 bungkus. Terus Nutrisari rasa mangga 2 bungkus. Gula pasir 150 gram. Dan air 750 ml. Lalu ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, kemudian masak sampai mendidih dengan menggunakan api sedang. Nah, ini udah mendidih, lalu aduk sebentar dan angkat. Selanjutnya, siapkan cup. Di sini aku pakai cup ukuran 500 ml. Lalu tuangkan jelly ke cup. Aku kasih 4 sendok sayur per cupnya. Atau teman-teman mau lebih banyak jelinya juga bisa, ini sesuai selera ya. Nah, setelah selesai, kita diamkan dulu sampai jelinya set. Langkah selanjutnya, aku mau bikin puding susu mangganya. Di sini aku pakai puding instan 1 bungkus yang rasa mangga. Di puding ini udah ada gulanya, jadi nggak perlu pakai gula ya. Lalu tambahkan 1 bungkus Nutrisari rasa mangga biar mangganya makin terasa. Terus tambahkan 2 sendok makan susu kental manis atau 40 gram. Dan yang terakhir, tambahkan susu cair full cream 500 ml. Lalu ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, masak sampai mendidih dengan menggunakan api sedang. Nah, ini udah mendidih, lalu aduk sebentar dan angkat. Kemudian tuangkan di atas jelly mangga. Di sini aku juga kasih 4 sendok sayur per cupnya. Lakukan sampai semuanya habis. Setelah selesai, diamkan sampai pudingnya set. Sambil menunggu pudingnya set, aku mau bikin kuahnya dulu. Di sini ada susu evaporasi 1 kaleng atau 380 gram. Ini boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Terus tambahkan susu cair full cream 500 ml. Dan susu kental manis 150 gram. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini boleh dicicipi dulu, kalau kurang manis boleh ditambahin susu kental manis sesuai selera. Nah, ini udah set. Sekarang aku mau masukin isiannya. Ada mangga 500 gram. Mangga ini aku kasih 3 sendok makan per cupnya. Kalau mangganya lebih banyak lagi juga boleh, ini sesuai selera ya. Lalu ada nata de coco 200 gram. Ini aku kasih 1 sendok per cupnya. Terus ada daging kelapa. Ini juga aku kasih 1 sendok makan per cupnya. Untuk daging kelapa ini aku ambil dari 1 buah kelapa yang masih muda ya teman-teman. Dan isian yang terakhir ada popping boba rasa mangga. Kasih secukupnya aja. Nah, popping boba ini enak banget karena pas dimakan dia akan pecah di mulut. Nah, untuk isiannya udah semua. Sekarang kita masukkan kuah yang udah kita bikin tadi.
Nah, biar cantik, aku kasih potongan mangga di atasnya. Nah, ini dia mango coco pudingnya teman-teman. Cantik ya. Satu resep ini menghasilkan 6 cup ukuran 500 ml dan 1 cup ukuran 250 ml. Sekarang aku mau cobain dulu. Ini kuahnya creamy banget. Kuahnya akan lebih kental lagi setelah kita diamkan di kulkas semalaman. Ini rasanya enak banget. Kuahnya juga segar dan ditambah lagi ada potongan buah mangganya. Jadi teman-teman wajib coba ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Langkah pertama, aku mau bikin jelinya dulu. Di sini aku pakai Nutrijel rasa stroberi 1 bungkus. Terus tambahkan gula pasir 150 gram atau sesuai selera. Dan air 750 ml. Terus ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masak menggunakan api sedang sampai jelinya mendidih. Nah, ini udah mendidih. Lalu angkat. Terus tuangkan di wadah tahan panas dan biarkan sampai jelinya mengeras. Selanjutnya aku mau bikin selai stroberinya. Di sini aku pakai 250 gram stroberi yang segar. Terus tambahkan gula pasir 80 gram. Dan 2 sendok makan perasan lemon. Kemudian masak menggunakan api sedang sampai menjadi selai. Ini diaduk terus biar stroberinya hancur. Biar mudah, teman-teman juga bisa hancurin stroberinya terlebih dahulu. Bisa menggunakan blender atau chopper, tapi nggak usah dikasih air karena stroberi ini udah mengandung banyak air. Ini udah mulai hancur ya. Jadi ini diaduk terus sampai benar-benar menjadi selai. Nah, ini udah cukup. Kemudian angkat dan biarkan selai stroberi ini dingin dulu. Selanjutnya aku mau bikin kuah milk cheese-nya. Di sini ada keju oles 170 gram. Ini boleh merek apa aja ya. Terus susu evaporasi 1 kaleng atau 380 gram. Susu kental manis 160 gram atau sesuai selera. Dan susu cair full cream 500 ml. Karena blendernya kecil, jadi aku blender sedikit dulu. Ini aku blender sampai halus dan tercampur rata. Nah, ini udah siap, lalu tuangkan ke wadah yang besar. Dan sisanya tinggal dicampur di wadah ini. Teman-teman bisa tes rasa, kalau kurang manis boleh ditambahin susu kental manis ya. Nah, ini jelinya udah mengeras, lalu kita potong kotak atau sesuai selera. Dan ini hasilnya. Untuk isian yang lainnya juga ada potongan stroberi 250 gram, nata de coco 250 gram, dan 1 sendok makan biji selasi. Biji selasi ini dikasih air dulu sekitar 200 ml dan diamkan selama 10 menit. Dan ini hasilnya. Untuk penyajiannya aku menggunakan cup 300 ml. Pertama masukkan selai stroberinya dulu. Terus tambahkan potongan jeli stroberi 2 sendok makan sampai 3 sendok makan.
Kemudian tambahkan nata de coco 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Terus potongan buah stroberi 1 sendok makan. Kemudian tambahkan kuah milk cheese-nya. Dan yang terakhir, tambahkan biji selasi. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip ya. Nah, ini dia strawberry coco milk cheese-nya teman-teman. Ini enaknya disajikan selagi dingin. Dan dessert ini tahan 3-4 hari di kulkas. Sekarang aku mau cobain dulu. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Ini kuahnya masih encer karena belum masuk kulkas. Rasanya enak banget, kuahnya creamy dan gurih, rasa stroberinya kuat banget. Jadi teman-teman wajib coba ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Langkah pertama, aku mau bikin cendolnya dulu. Di sini aku pakai 50 gram atau 5 sendok makan tepung beras. Terus tambahkan Nutrijel tanpa rasa 1 bungkus. Tambahkan garam 1/4 sendok teh dan tambahkan air 500 ml. Tuanginnya sedikit-sedikit dulu sambil diaduk ya teman-teman. Nah, ini airnya udah masuk semua. Lalu tambahkan pasta pandan 1/4 sendok teh. Untuk mendapatkan warna hijau yang alami, teman-teman bisa pakai daun suji ya. Kemudian kita masak sampai mengental dan meletup-letup dengan menggunakan api sedang. Dan jangan lupa diaduk biar bagian bawahnya nggak gosong ya. Setelah adonannya mengental dan padat kayak gini, adonan siap untuk dicetak. Di sini aku pakai plastik segitiga. Hati-hati ya teman-teman, karena ini masih panas. Kemudian siapkan wadah yang berisi es batu. Lalu semprotkan adonan cendol ke dalamnya. Lakukan sampai semua adonannya selesai. Nah, ini cendolnya udah selesai, lalu kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, aku mau bikin puding gula merahnya. Di sini aku pakai Nutrijel tanpa rasa 1 bungkus. Terus tambahkan 200 gram gula merah dan air 700 ml. Aduk dulu biar bubuk cilinya nggak menggumpal ya. Lalu masak sampai jelinya mendidih. Nah, ini udah mendidih. Kita aduk dulu sebentar. Kemudian matikan apinya dan angkat. Ini aku saring biar hasilnya bersih dan memastikan gula merahnya udah larut semua. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya siapkan cup. Di sini aku pakai cup ukuran 500 ml. Lalu tuangkan puding gula merahnya sesuai selera. Di sini aku tuangkan 4 sendok sayur per cupnya. Langkah selanjutnya aku mau bikin puding susunya. Di sini aku pakai Nutrijel tanpa rasa 1 bungkus.
Terus tambahkan gula pasir 100 gram. Kita aduk dulu biar gak menggumpal ya. Lalu tambahkan susu cair full cream 700 ml. Terus susu kental manis 100 gram. Dan pasta vanila setengah sendok teh. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, masak sampai mendidih dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk biar bagian bawahnya nggak gosong ya. Nah, ini udah mendidih, aduk dulu sebentar. Lalu matikan api dan angkat. Puding gula merahnya udah set. Lalu kita tuangkan puding susu di atasnya. Ini juga aku kasih 4 sendok sayur per cupnya ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai. Lalu kita diamkan sampai pudingnya set dulu. Untuk kuahnya aku pakai susu evaporasi 1 kaleng atau 380 gram. Dan susu cair full cream 400 ml. Kita aduk biar rata, lalu sisihkan dulu ya. Selanjutnya aku mau lelehin gula merahnya sebanyak 150 gram. Terus tambahkan air 100 gram. Lalu kita masak sampai gulanya larut. Nah, ini udah cukup. Lalu angkat dan biarkan dingin dulu. Nah, ini puding susunya udah set. Lalu tuangkan gula merah di atasnya. Ini gula merahnya udah dingin ya. Di sini aku kasih 1 sendok sayur per cupnya. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi, boleh ditambahkan sesuai selera ya. Selanjutnya kita masukkan isiannya. Pertama aku masukkan cendolnya dulu. Terus tambahkan potongan nangka secukupnya. Dan tambahkan daging kelapa secukupnya. Yang terakhir baru kita masukkan kuah susunya. Untuk penyajiannya sesuai selera aja. Teman-teman juga bisa campurin langsung gula merahnya dengan kuah susu. Ini udah selesai, biar cantik boleh ditambahin cendol atau nangka di atasnya. Nah, ini dia cendol creamy-nya teman-teman. Satu resep ini hasilnya 7 cup ukuran 500 ml. Sekarang aku mau cobain dulu. Ini kuahnya creamy, manisnya pas, dan ditambah lagi perpaduan puding yang super enak. Dinikmati dingin makin enak, jadi teman-teman wajib coba ya. Sampai di sini dulu videonya, semoga teman-teman suka, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Langkah pertama kita siapkan dulu untuk isiannya. Di sini ada agar-agar hijau. Aku pakai agar-agar powder. Untuk cara bikinnya ada di kemasan ya. Selanjutnya jeli kelapa muda. Aku pakai yang Nutrijel. Untuk cara bikinnya juga ada di kemasannya. Kemudian ada potongan alpukat 300 gram. Terus biji selasi 1 sendok makan. Lalu tambahkan air sekitar 200 ml dan diamkan selama 10 menit. Selanjutnya ada alpukat 750 gram. Ini mau aku haluskan.
Kemudian tambahkan susu cair 150 ml. Terus ini kita haluskan. Di sini aku pakai blender ya teman-teman. Nah, ini udah halus. Lalu kita pindahkan ke wadah dan sisihkan. Selanjutnya kita bikin kuah milk cheese-nya. Di sini ada keju oles 170 gram. Ini saya blender ya biar halus. Kemudian susu evaporasi 380 gram. Terus kental manis 200 gram. Kalau kurang manis boleh ditambahin ya sesuai selera. Dan susu cair 500 ml. Kemudian ini di blender sampai halus dan tercampur rata. Setelah halus, lalu pindahkan ke wadah. Selanjutnya, siapkan cup. Di sini aku pakai cup ukuran 300 ml. Pertama, masukkan 2 sendok makan alpukat yang udah dihaluskan sebelumnya. Terus tambahkan potongan agar-agar hijau 2 sendok makan. Kemudian tambahkan jeli kelapa sesuai selera. Terus potongan alpukat secukupnya. Lalu tambahkan biji selasi sesuai selera. Dan yang terakhir, tambahkan kuah milk cheese-nya. Nah, ini dia alpukat milk cheese-nya teman-teman. Untuk resep segini hasilnya bisa sampai 12 cup ukuran 300 ml. Sekarang aku mau cobain. Kita aduk dulu biar alpukatnya nyatu sama kuah milk cheese-nya. Ini benar-benar enak banget, manisnya pas. Ini lebih enak lagi dinikmati selagi dingin. Jadi langsung masukin ke kulkas ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.